Bab 429, kamu terlalu hijau, nak. Pan Litian berkata, apa hubungan perselingkuhan saya dengan Feng Qinghe dengan paviliun langit jahat? Apakah kamu akan mengabaikan hutang kebaikanmu dengan tuanku? Feng Liu bertanya. Dia benar-benar khawatir Pan Litian akan menanggapi dengan positif. Bagaimanapun, Pan Litian telah bergabung dengan Vian Pat. Namun, Pan Litian berasal dari Sekte Kejelasan. Dia pernah menjadi elit terbesar sekte. Bukan sifatnya untuk membiarkan utangnya tidak terbayar. Ketika dia diselamatkan oleh Pangeran Keempat, dia menghabiskan bertahun-tahun di perbatasan hanya untuk membayar hutang penyelamat nyawa. Pada akhirnya, Pan Litian berkata, seorang junior sepertimu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Saya ingin bertemu Feng Qinghe. Petik 2. Itu bisa diatur. Senior tua, silakan lewat sini. Petik 2. Keduanya melakukan perjalanan ke tenggara melalui udara. 4 jam kemudian, malam semakin gelap. Saat mereka terbang, Feng Liu bertanya, Senior-senior, dengan identitas dan statusmu, kamu bisa dengan mudah bergabung dengan salah satu dari 7 sekte besar. Anda akan menjadi seorang penatua, setidaknya. Mengapa Anda harus bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Petik 2. Karena saya menyukainya. Petik 2. Meskipun basis kultivasi penjahat tua Ji sangat mengerikan, dia masih tidak bisa menentang kehendak surga. Selain itu, pada usianya, dia tidak bisa memutuskan Golden Lotus miliknya untuk berkultivasi, kata Feng Liu. Pan Litian meliriknya dan bertanya, kamu tahu tentang metode itu juga? Metode memotong teratai telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Semua orang tahu tentang itu, jawab Feng Liu. Pan Litian mencibir dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan hidup dalam pengasingan dan mempelajari metode memotong teratai. Ketika saya berada di tahap 9 daun, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mengambil paviliun langit jahat. Petik 2. Waktu tidak menunggu siapapun. Terlalu lama untuk mencapai tahap 9 daun. Ada banyak harta karun dan metode budidaya di Evil Sky Pavilion. Hampir setiap sekte mendambakan mereka. Sepertinya Feng Liu akhirnya jujur tentang niatnya. Pada akhirnya, motivasi mereka adalah manfaat yang akan mereka peroleh dari menjatuhkan paviliun langit jahat. Itu tidak ada hubungannya dengan berada di jalan mulia atau iblis. Jika tujuan mereka yang sebenarnya adalah menjatuhkan Jitian Dao, mereka bisa saja menunggu dengan sabar 10 tahun. Mengapa mereka begitu ngotot untuk menjatuhkan paviliun langit jahat ketika itu akan menyebabkan banyak korban? Pertengkaran dan perselisihan di dunia pada dasarnya disebabkan oleh keserakahan. Feng Liu tiba-tiba berhenti terbang. Saat dia melayang di udara, dia berkata, Senior-senior. Mengapa Anda tidak bergabung dengan cabang Zencang? Tuan kami telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia bergabung dengan kami, kursi tetua pertama akan menjadi milik Anda, kata Feng Liu. Pan Litian tiba-tiba menemukan kisi-kisi kelancangan pemuda ini. Dia berkata, apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan padamu? Bukan saya. Petik 2. Kamu akan bertemu Feng Qinghe, kata Pan Litian. Aku takut kamu tidak akan bertemu tuanku. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 100 pembudidaya tiba-tiba muncul di puncak pohon. Beberapa dari mereka memasang busur mereka, dan beberapa dari mereka mengitari udara di atas kepala mereka. Sebuah jebakan. Pan Litian merengut. Dia tidak mengharapkan Feng Liu dari cabang Zencang untuk menggunakan metode rendahan seperti itu. Feng Liu mundur di udara. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak punya pilihan. Saya ingin membujuk Anda untuk kembali, tetapi karena Anda menolak, Anda akan dimakamkan di sini. Petik 2. Pan Litian memegang botol labu anggurnya, dan dia turun. Dia berada di tengah, dikelilingi oleh para pembudidaya di semua sisi. Saya pikir Feng Qinghe adalah orang yang tahu bagaimana membedakan antara benar dan salah. Sepertinya saya salah. Pan Litian mengangkat botol labu anggur di tangannya dan mengambil teguk besar darinya. Dalam sekejap, dia mengosongkan labu anggur itu. Pakaiannya basah karena anggur yang tumpah dari ujung mulutnya. Feng Liu berkata, tidak ada gunanya membicarakan moralitas dengan mereka yang ada di jalan iblis. Saya telah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Anda tidak lagi berada di puncak Anda. Jika Anda diam-diam menyerah, Anda mungkin ditinggalkan dengan mayat utuh. Petik 2. Pan Litian membuang botol itu. Labu anggur berubah menjadi keemasan saat mengitarinya. Kamu benar, aku terluka parah, dan aku tidak lagi berada di puncak. Meski begitu, dia berhenti sejenak. Suaranya semakin dalam saat dia berkata dengan suara keras yang memekakkan telinga, aku tidak terlalu lemah untuk didorong oleh orang-orang sepertimu. Ledakan. Pan Litian menginjak kakinya di tanah dan melesat ke udara seperti anak panah yang ditembakkan. Dia menyerang tanpa peringatan saat labu anggurnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya menjadi lebih besar dan menyelimuti dirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Selusin pembudidaya digulung kembali saat mereka terkena botol labu emas.
Mereka meludahkan darah di langit. Dunia mabuk. Bagaimana kamu suka itu? Feng Liu berteriak, sungguh basis kultivasi yang luar biasa. Tembak dia. Petik 2. Beberapa pemanah di kejauhan menembakkan panah energi mereka ke Panlitian. Anak panah melayang melintasi langit seperti meteor menuju Panlitian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Panlitian melemparkan botol labu emasnya lagi. Dia terjun. Ledakan, ledakan, ledakan. Labu anggur mengelilingi Panlitian dan menangkis semua panah energi. Lanjutkan, perintah Feng Liu. Mabuk di gunung. Panlitian turun dan tiba-tiba melesat ke samping. Dia meninggalkan jangkauan panah energi dengan kecepatan kilat, dan botol labu segera menabrak dua pembudidaya terdekat. Ledakan, ledakan. Keduanya dikirim terbang kembali. Avatar 10 dunia mereka berkedip sebentar sebelum menghilang. Panlitian tertawa dan berkata, sudah lama sekali aku tidak bersikap seperti ini. Jika hanya ini yang dimiliki Feng Qinghe, saya khawatir Anda akan kecewa. Petik 2. Ini hanyalah permulaan. Feng Liu melambaikan tangannya. Lebih dari 10 pembudidaya menerjang Panlitian dari segala arah. Karena dia berada di tengah, dia merasakan tekanan dari semua sisi. Dia berjuang keras untuk menjaga agar benjolan di dadanya tetap rendah dan untuk menstabilkan luka lamanya sebaik mungkin. Lalu, dia berkata, mabuk di medan perang. Swoosh! Panlitian tiba-tiba turun seperti batu besar. Ketika kakinya menyentuh tanah, ledakan keras bergema di udara. Setelah dia menghindari serangan itu, dia melemparkan botol labu emasnya lagi. Bam, bam, bam. Botol labu emas itu bergerak sangat cepat dan membentuk lingkaran emas di udara. Selusin pembudidaya segera mundur. Dia kuat. Bukankah dia terluka? Mengapa dia begitu kuat? Petik 2. Saat para pembudidaya mundur, mereka memandang Panlitian dengan ekspresi terkejut. Ini menunjukkan rencana aliansi pemusnahan iblis benar. Bagaimanapun, dia harus mati. Feng Liu memerintahkan pembudidaya lagi, pemanah, jangan berhenti menembak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara Feng Liu baru saja memudar ketika lusinan panah energi melesat ke arah Panlitian. Panlitian memandang Feng Liu saat semburan energi melonjak keluar dari tubuhnya. Bam, bam, bam. Panah energi menyebar. Panlitian terbang menuju Feng Liu. Kakak tertua, mundur. Para pembudidaya di sekitarnya bergabung dengan telapak tangan mereka dan membentuk segel naskah. Udara tiba-tiba dipenuhi dengan segel skrip. Panlitian tidak punya pilihan selain membatalkan serangannya. Dia turun lagi dan melihat ke atas. Segel energi ekspansif dari Sekte Konfusianisme. Segel energi ekspansif Sekte Konfusianisme adalah semacam energi surgawi ekspansif. Yang mereka lakukan hanyalah memadatkan energi menjadi segel dan membentuknya menjadi skrip. Itu pada dasarnya mirip dengan segel jimat Daois meskipun segel Taois membutuhkan lebih banyak sapuan kuas. Skrip menari di langit. Mereka berkonsolidasi secara ritme dan terjun ke arah Panlitian. Blokir. Botol labu emas itu melayang di depannya dan berputar dengan cepat. Segel skrip terus menyerang sementara botol labu menangkis mereka. Bam, bam, bam. Suara tabrakan sepertinya tidak pernah berakhir, dan riak energi yang bertabrakan bisa terlihat di mana-mana. Lengan Panlitian menjadi kaku karena benturan. Pada saat ini, Feng Liu menembak ke arah Panlitian dengan pedang di tangannya. Di saat yang sama, dia memanggil avatar 6 daunnya. Jagoan, pedang energi ekspansif. Gelombang energi besar melilit pedang di tangan Feng Liu, mengubahnya menjadi pedang emas yang bersinar. Pedang itu melesat ke arah Panlitian seperti peluru. Panlitian melambaikan tangannya. Botol labu naik sedikit. Dia bertepuk tangan. Bam! Panlitian menangkap pedang di antara kedua tangannya. Namun, dia didorong mundur oleh kekuatan pedang. Dia membungkus kakinya dengan energi saat dia meluncur ke belakang, meninggalkan dua lekukan yang dangkal. Ketika dia akhirnya berhenti bergerak, pedang energi itu hanya berjarak setengah kaki darinya. Botol labu emasnya masih mengelilinginya, menangkis panah energi yang masuk. Mencoba menyelinap ke arahku. Kamu sudah tua, seperti penjahat tua Ji, tua. Elit pertama dari Clarity Sekte bahkan tidak bisa menahan diri melawan kultivator 6 daun seperti diriku. Mengapa Anda harus membuang hidup Anda untuk penjahat tua itu? Petik 2. Kamu masih terlalu hijau, nak. Bab 430, jika saya bisa mengembalikan waktu ke saat saya masih muda. Telapak tangan Panlitian bersinar dengan cahaya keemasan sebelum dengan cepat berubah menjadi merah seperti besi cair. Dia memegang ujung pedang Feng Liu dengan erat di antara telapak tangannya. Primal Kiss dan energi mereka bertarung dan berdengung dengan keras. Botol labu emas terus menangkis panah energi yang masuk di atas kepala mereka saat suara benturan keras terdengar di telinga mereka. Panlitian menginjak kakinya untuk menstabilkan dirinya. Dia berhenti bergerak mundur saat Primal Ki meletus dari tubuhnya. Bam! Feng Liu didorong mundur oleh ledakan energi yang tiba-tiba.
Pedangnya terbang ke udara. Dia jungkir balik beberapa kali sebelum dia mendarat di kakinya lagi. Saat ini, dia menatap Pan Litian dengan ketakutan. Lengannya menjadi mati rasa karena pertukaran ini, dan dia merasakan sakit di dadanya saat esensi darahnya bergolak di tubuhnya. Seperti kata pepatah, seekor unta yang kelaparan dan kurus kering masih lebih besar dari seekor kuda. Pada saat yang sama, botol labu anggur jatuh ke telapak tangan Pan Litian. Jagoan, energi emas yang bersinar membungkus Pan Litian, benar-benar mencegah panah energi yang masuk. Karena dia memiliki senjata tingkat surga, elit jalur pedang di sekitarnya tidak berani bergerak sembarangan. Mereka hanya berputar-putar di udara, mencari celah. Basis kultivasi Anda belum pulih, dan Anda terluka parah. Namun, Anda bisa bertahan begitu lama. Saya terkesan. Tatapan Feng Liu sangat hidup. Pan Litian mengguncang botol labu anggurnya. Sayangnya, itu kosong. Dia tidak punya anggur lagi untuk diminum. Membosankan. Petik 2. Ini akan menjadi menarik sebentar lagi. Feng Liu melambaikan tangannya lagi. Selusin atau lebih pembudidaya jalur pedang terjun dengan pedang mereka. Betulkah? Pan Litian melemparkan botol labu anggurnya lagi. Botol labu bersinar lebih menyilaukan dari sebelumnya. Bam, 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 para pembudidaya dikirim terbang kembali. Namun, panah energi tidak menyerah. Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2. Segel skrip terbang di udara lagi seperti kupu-kupu yang beterbangan. Para pembudidaya dari murid cabang Zhenchang mengepung Pan Litian di semua sisi. Mereka terus membuat isyarat tangan dan memadatkan ki mereka. Segel skrip dan segel energi mulai menutup area di sekitar Pan Litian. Formasi skrip seal. Segel skrip lebih kuat dari yang sebelumnya terbang menuju Pan Litian. Botol labu Pan Litian mencegah segel skrip. Itu terbang dengan kecepatan lebih tinggi. Saat ini, dia mulai batuk. Setelah melihat ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah para murid cabang Zhenchang. Ini adalah kesempatan mereka. Pergilah. Sebuah lingkaran pembudidaya maju dengan segel naskah mereka. Pan Litian berteriak, mabuk sepenuhnya. Ketika segel skrip diturunkan, botol labu anggur tiba-tiba melepaskan lusinan segel energi. Setiap segel energi berbentuk seperti botol labu anggur yang ditembakkan ke segala arah. Bam, 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 segel botol labu anggur. Feng Liu sedikit mengernyit. Dia memandang Pan Litian yang berada di tengah serangan penjepit dengan ekspresi muram. Saat ini, Pan Litian menghilang dari pandangan. Dia memantul di sekitarnya seperti hantu yang melayang. Swoosh, 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 bam, bam, bam. Dua pembudidaya ditarik kembali. Mereka menyemburkan seteguk darah dan mati di tempat. Segel skrip terus terbang menuju Pan Litian dan mendarat di segel energi botol labu anggur. Tabrakan energi membuat udara di sekitarnya bergejolak dengan hebat. Pan Litian bergerak seolah-olah sedang mabuk. Dia terhuyung-huyung dan menabrak seseorang atau sesuatu, segel energi botol labu anggur akan menyerang dalam koordinasi. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Feng Liu naik ke udara dan berteriak, tahan dia. Dia tahu Pan Litian menderita luka dalam. Tidak akan ada masalah selama mereka bisa menahannya. Bam, 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 segel skrip menyerang dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Feng Liu terus menatap Pan Litian yang melayang. Avatar. Jagoan. Wawasan 100 kesengsaraan dengan 6 daun muncul di udara. Yang lain memanggil avatar mereka juga. Sepertinya seluruh hutan terbakar. Saat Feng Liu memanggil avatarnya, dia melihat sosok Pan Litian yang bergerak dan berkata, sekarang. Pedangnya melayang di udara. Dengan avatar di belakangnya, dia langsung menuju Pan Litian dengan pedang di depannya. Pan Litian langsung merasakan hawa dingin di punggungnya dan berbalik. Istirahat. Feng Liu berteriak. Pan Litian secara naluriah memindahkan segel energi botol labu anggur di depannya. Bam! Kali ini, Pan Litian dikirim terbang kembali. Namun, dia tidak terbang terlalu jauh ke belakang, dan ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Dia mendarat di tanah dengan suara gedebuk. Segel skrip dan segel energi botol labu anggur lenyap. Seluruh tempat terdiam. Murid-murid cabang Zhenchang melihat ke bawah dari langit ke arah Pan Litian, yang jatuh ke tanah. Serangan Feng Liu berhasil mendarat. Pan Litian terbaring di tanah saat dia melihat ke atas ke langit. Dia merasakan benjolan di dadanya mengancam untuk melarikan diri. Dia tertawa aneh dan parau. Bukannya dia tidak bisa memblokir serangan Feng Liu, refleksnya tidak bisa mengikuti. Dia memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk mengatasinya, sayangnya, dia masih tidak bisa mengikutinya. Terimalah nasibmu, senior tua, Feng Liu mendarat. Pedangnya ada di tangan kanannya saat dia berjalan menuju Pan Litian. Pan Litian terkekeh. Dia menopang berat badannya dengan tangan dan duduk dengan susah payah. Tidak disangka Feng Qinghe mengajar murid sepertimu. Petik 2. Feng Liu tidak ketinggalan kata-kata Pan Litian.
Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan segel tangan ke arah Panlitian. Segel tangan mendarat di Panlitian. Bam! Panlitian membela diri dengan menyilangkan lengannya. Dia meluncur mundur. Feng Liu tersenyum. Elit pertama dari Sekte Kejelasan, Panlitian. Kamu bukan apa-apa. Petik 2. Panlitian mulai batuk lagi. Darah menetes dari ujung bibirnya. Seseorang dari samping berkata, "Kakak tertua, jangan menyia-nyiakan kata-kata dengannya. Kepala cabang telah memberitahu kami untuk menyelesaikan ini secepat mungkin." Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Aku belum pernah melawan elit seperti dia sebelumnya. Dia adalah seorang kultivator 8 daun. Feng Liu tersenyum, jelas merasa senang dengan dirinya sendiri. Setiap orang ingin dihormati, menjadi elit yang ditakuti dan dihormati oleh semua. Ketika Feng Liu melihat Panlitian tidak berusaha untuk bangun, dia mengangkat tangannya lagi dan meluncurkan segel tangan lainnya. Bam! Panlitian mundur lagi. Senior, tolong jangan menahan diri. Saya selalu ingin menyaksikan kekuatan mulia Anda, kata Feng Liu mengejek sambil meluncurkan segel tangan lainnya. Bam! Panlitian terbang mundur lagi. Feng Liu terus bergerak maju dengan cara ini sambil mendorong kembali Panlitian dengan segel tangannya. Lihat, inilah yang disebut ahli 8 daun. Feng Liu menikmati perasaan menginjak-injak seorang ahli. Mungkin, Feng Liu terlalu lama. Salah satu murid berseru lagi, "Kakak tertua, kita tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi." Petik 2. Feng Liu mengangguk. Tatapannya semakin dingin. Pada saat ini, murid cabang Zhenchang mengepung Feng Liu di udara. Mereka menatap Panlitian yang terbaring di tanah. Feng Liu berkata, "Senior-senior, jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena memilih sisi yang salah." Dia mengangkat pedangnya dan membungkus energinya di sekitarnya, menyebabkan pedang itu bergetar. Panlitian tiba-tiba terserang batuk hebat. Dadanya naik dan turun dengan berat. Ini melepaskan benjolan di dadanya saat dia meludahkan darah. Setelah itu, dia tertawa ketika dia melihat murid-murid cabang Zhenchang yang sedang menatapnya. Dia memandang langit berbintang dan banyak pemandangan indah dari masa lalu melintas di hadapannya. Dia melihat dirinya sebagai seorang pemuda yang penuh keberanian. Dia terus tertawa. Tawanya terdengar memekakkan telinga di udara. Tiba-tiba, dia membanting telapak tangannya ke tanah. "Jika aku bisa memutar waktu dan menjadi pemuda lagi, aku akan menghapus seringai itu dari wajahmu." Tiba-tiba, Primal Ki melonjak dari lautan ki dantiannya dan mengembun menjadi pedang energi yang menembak ke segala arah. Pedang energi dibebankan ke arah pembudidaya seperti badai. Ini buruk. Mundur. Mata Feng Liu melebar saat dia memanggil avatarnya dan mundur secepat yang dia bisa. Para murid cabang Zhenchang juga mundur. Tatapan Panlitian tajam. Dia memanggil avatarnya saat pedang energinya mengelilinginya. Teratai emas 8 daun, wawasan ratusan kesengsaraan. Dengan satu tangan mencengkeram erat botol labu emas, matanya tertuju pada Feng Liu yang mundur. Bab 431, hapus seringai itu dari wajahmu. Ekspresi Feng Liu berubah drastis. Dia terguncang dan bingung. Dia ingin pergi secepat yang dia bisa, tapi Panlitian ada padanya. Dia hampir lupa bahwa lawannya pernah menjadi elit terbesar dari Sekte Kejelasan. Tidak terpikirkan oleh elit Taois seperti itu untuk tidak terampil dengan pedang. Elit seperti itu tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi tidak berdaya atau tidak berdaya. Panlitian terbang ke arah Feng Liu dengan avatar dan pedang energinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya dalam jangkauan pedang energi dipotong-potong oleh pedang energi dengan mudah seolah-olah pedang itu mengiris buah. Anggota tubuh mereka yang terputus menghujani hutan di bawah. Para pembudidaya yang lebih jauh melarikan diri secepat mungkin. Panlitian hanya memperhatikan Feng Liu. Dia mengikuti Feng Liu. Avatar 8 daun yang mengejar avatar 6 daun seperti orang dewasa yang mengejar anak kecil. Feng Liu merasa semakin putus asa seiring berjalannya waktu. Matanya penuh dengan ketakutan. Pedang energi meninggalkan bumi menjadi rata setelahnya. Pohon-pohon tumbang seolah-olah terbuat dari kartu domino. Mustahil. Suara Feng Liu pecah. Avatar 8 daun teratai emas sedang memandang rendah dirinya seperti bagaimana dia melihat ke arah Panlitian beberapa saat yang lalu. Panlitian berkata, "Sudah lama sekali sejak saya membuka segel botol labu emas saya akan membuka segelnya untuk Anda hari ini." Jagoan. Botol labu emas itu bersinar terang dan melesat ke arah Feng Liu. Ledakan. Feng Liu bahkan tidak sempat menangis ketika botol labu emas mendarat di sekelilingnya. Sebuah lubang bundar muncul di depan Panlitian. Cahaya merah di wajah Panlitian berangsur-angsur menghilang saat ini. Avatar 8 daunnya berhenti sebentar di udara sebelum menghilang. Gedebuk. Panlitian jatuh ke dalam kawah bulat. Semuanya terjun ke dalam keheningan dan kegelapan. Para murid Zhenchang yang telah melalui banyak kesulitan untuk melarikan diri memandang avatar yang menghilang dengan tidak percaya. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka sudah terluka parah.
Sebagian besar dari mereka telah terbunuh oleh serangan mendadak Panlitian dengan pedang energinya. Mereka yang selamat hanyalah segelintir kekuatan awal mereka. Kembali dan laporkan ini ke Master Cabang. Kakak tertua tewas dalam pertempuran melawan Panlitian. Panlitian, membakar lautan Qi dan Tiannya. Petik 2. Ayo pergi. Anggota yang tersisa tidak cukup berani untuk maju. Mereka berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, Panlitian tergeletak di kawah cukup lama. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya menjalani gaya hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Langit adalah selimutnya, dan bumi adalah tempat tidurnya. Dia sudah terbiasa beristirahat di lingkungan yang tidak nyaman. Meskipun dia telah membakar lautan Qi dan Tiannya, dia tidak menyesalinya. Di dalam aula pertemuan cabang Zhenchang. Feng Qinghe mendengarkan laporan murid-muridnya dan mengerutkan kening. Feng Liu sudah mati. Dia kesulitan mempercayai ini. Kakak tertua dan Panlitian mengalami pertempuran berdarah. Siapa yang tahu si tua bangka akan membakar lautan Qi-nya sendiri. Kelopak mata Feng Qinghe bergerak-gerak tak terkendali. Dia sangat frustrasi sehingga tinjunya gemetar ketika dia mengepalkannya karena frustrasi. Seorang tetua di samping membungkuk dan berkata, "Pemimpin cabang, kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Panlitian telah membakar lautan Qi-nya. Artinya dia sudah kehilangan kemampuan bertarung. Hua Wudao adalah kura-kura pengecut. Orang-orang dari Villa Bintang 7 dapat dengan mudah menghadapinya. Dikatakan bahwa Leng Luo terluka parah di kota Tangxi. Sekte Master Surgawi dapat menghadapinya. Dengan segel jimat mereka bekerja melawan dao gaibnya, dia tidak akan bisa pergi. Cabang Hengku, cabang Duanlin, kuil keberuntungan, dan Sekte Inti Hati akan bekerja dengan kita untuk menangani penjahat Tua Ji." Petik 2. Setelah mendengar ini, kemarahan Feng Qinghe agak mereda. Dia berkata, "Kita tidak bisa meremehkan murid Paviliun Langit Jahat, bahwa Duan Museng dan Ming Shiyin sedang dibatasi oleh penjahat Tua Ji, tapi mereka tidak bisa dianggap enteng. Apalagi sekarang Si Wuya sudah bersama mereka, kita harus berhati-hati." Petik 2. Si Wuya adalah pengkhianat dari Paviliun Langit Jahat. Mengetahui temperamen penjahat Tua Ji, Si Wuya tidak akan diperlakukan dengan baik. Nasib Yu Sangrong tidak diketahui, tapi aku ragu dia akan muncul. Murid lain tidak cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Bagaimana dengan Yu Zhenghai? Feng Qinghe sangat mengkhawatirkan Yu Zhenghai. Bagaimanapun, Yu Zhenghai adalah murid pertama Paviliun Langit Jahat. Di permukaan, dia adalah pengkhianat terbesar dari Evil Sky Pavilion. Namun, siapapun dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa meskipun Sekte Nether kuat, tetap menghormati Paviliun Langit Jahat. Tidak lagi dianggap sebagai berita di dunia kultivasi bahwa 4 pelindung besar akan berbalik dan berlari setiap kali mereka melihat Master Paviliun Langit Jahat. Jangan khawatir, Tuan Cabang, Yu Zhenghai sedang bertengkar dengan keluarga kekaisaran sekarang. Untuk membuat segalanya lebih sulit baginya, orang-orang dari Sekte Inti Hati telah pergi ke Rowli. Petik 2. Rowli, Sekte Nether memenangkan pertempuran di Provinsi Liang, membunuh Pangeran keempat dan 2000 elit dari Rowli dan Lowland. Bangsawan Rowli tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Yu Zhenghai, kata tetua itu. Setelah mendengar ini, Feng Qinghe mengerutkan kening lagi. Dia berkata, Sekte Inti Hati berkolusi dengan Rowli. Suku lainnya adalah suku lainnya, setelah semua. Aku yakin tujuan mereka adalah menjerumuskan Yan Agung ke dalam kekacauan, kan? Kemudian, dia berhenti untuk menghela nafas sebelum berkata, 7 sekte besar tidak bisa berhenti sekarang. Cabang Hengku pergi sejauh memanggil patriark mereka keluar dari pengasingannya. Meskipun Feng Liu telah meninggal, itu tidak sia-sia. Petik 2. Jika mereka tidak berkontribusi lebih, apa alasan mereka harus mengklaim bagian yang lebih besar dari jarahan ketika Paviliun Langit Jahat dihancurkan? Feng Qinghe menghela nafas lagi. Kirim seseorang ke lokasi pertempuran. Temukan tubuh Feng Liu dan beri dia penguburan yang layak. Petik 2. Dimengerti. Petik 2, di dalam Paviliun Timur Evil Sky Pavilion. Lu Zhou mempelajari gambar perkamen tua itu beberapa lama sebelum akhirnya berhenti. Dia menyilangkan kaki dan duduk untuk mempelajari kekuatan penulisan surgawi. Saat ini, dia telah menguasai 4 kekuatan menulis surgawi. Yang pertama adalah kekuatan bicara, teknik suara, yang kedua adalah kekuatan mematikan, serangan areal, yang ketiga adalah kekuatan kehidupan lampau, semacam teknik mimikri, dan yang keempat adalah kekuatan keberadaan non-materi, semacam teknik penyembuhan. Dia telah menggunakan 3 kekuatan pertama berkali-kali dan pada dasarnya memahaminya. Namun, dia tidak terbiasa dengan kekuatan keempat. Sepertinya keterampilan penyembuhan, tapi mampu memulihkan vitalitas juga. Jika itu masalahnya, bisakah dia menggunakannya pada anggota paviliun zaman tua untuk membantu mereka memulihkan basis kultivasi mereka lebih cepat? Lu Zhou masih memikirkan masalah ini ketika suara Zhao Yue terdengar dari luar. Tuan, surat dari kakak senior keempat. Petik 2.
Membacanya. Petik 2. Zhao Yue membacakan dengan lantang, Guru, saya telah menyebarkan informasi tentang putusnya teratai emas kemanapun saya pergi. Selain itu, saya menemukan aliansi pemusnahan iblis sedang bergerak sekarang, dan kita harus waspada terhadap tikus di gunung, juga, Patriark Cabang Duanlin telah muncul dari gunung, kita harus berjaga-jaga terhadap para leluhur dari yang lain, sekte juga. Terakhir, saya telah menemukan cabang Darknet. Saya akan berkonsultasi dengan Ye Zixing tentang ini dan akan melaporkan kembali setelah saya tahu lebih banyak. Salam, Ming Xiyin. Petik 2. Setelah membaca, Zhao Yue bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Zhou berbicara dengan tenang, sudah waktunya kita mengakhiri permusuhan antara Paviliun Langit Jahat dan 10 sekte besar. Petik 2. Pada saat ini, seorang murid perempuan berjalan ke Paviliun Timur, tampak terguncang. Tuan Paviliun, Nona kelima, ini buruk, Penatua Pan, dia terluka parah. Zhao Yue kaget. Dia bertanya, terluka parah. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Petik 2. Pada saat ini, Lu Zhou berjalan keluar dari Paviliun Timur dengan tangan di punggung. Meskipun ekspresinya tenang, dia dalam hati bingung dan curiga. Waktu kejadian ini terlalu mencurigakan. Ketika dia mengingat isi surat Ming Xiyin, dia tidak bisa tidak berpikir ini ada hubungannya dengan 7 sekte besar. Zhao Yue dan murid perempuan itu langsung membungkuk ketika mereka melihat Lu Zhou. Di mana dia? Tuan ketiga dan Tuan kedelapan telah turun gunung. Petik 2. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Wajah keriputnya tampak tenang, tetapi sedikit amarah bisa terlihat di antara alisnya. Bab 432, Aliansi Pemusnahan Iblis. Penerjemah, Endless Fantasy Terjemahan Editor, Endless Fantasy Terjemahan. Lu Zhou hanya ingat berada di bawah tekanan ketika dia menghadapi 10 sekte besar ketika dia baru saja pindah ke sini. Pada saat itu, dia telah kehilangan basis kultivasinya dan semua memiliki agenda mereka sendiri. Itu merupakan waktu yang sulit baginya. Setelah dia menangkis 10 sekte besar, Lu Zhou telah mendapatkan kartu item dan tidak pernah memikirkan banyak tentang jalan mulia sejak saat itu. Sayangnya, Paviliun Langit Jahat terlalu menarik perhatian. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada orang yang mengingini apa yang mereka anggap mengandung harta karun. Ternyata, orang-orang itu berkumpul dan membentuk aliansi. Dengan dalih menegakkan keadilan, mereka membodohi dunia dan mendapatkan reputasi yang baik. Pada saat ini, Lu Zhou berdiri di luar Paviliun Langit Jahat dan menunggu dengan tangan di punggung. Tak lama kemudian, dia melihat Duan Museng dan Zhu Honggong membawa tandu ke atas gunung. Mereka berhenti ketika mereka melihat tuan mereka di luar Evil Sky Pavilion. Kemudian, mereka dengan hati-hati menurunkan panlitian ke tanah. Guru. Petik 2. Leng Luo dan Pan Zong, yang bergegas ketika mereka mendengar berita itu, mengerutkan kening ketika mereka melihat keadaan panlitian. Meskipun Leng Luo sering bertengkar dengan panlitian dan sering berselisih dengan panlitian, mereka telah menjalin persahabatan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget ketika melihat panlitian sekarang? Pan Zong bahkan lebih kaget. Sejak keduanya bertemu, Panlitian telah membimbingnya dalam kultivasi. Panlitian tidak menahan apapun dan dengan sabar mengajarnya. Bahkan ayahnya tidak memperlakukannya dengan baik. Mustahil baginya untuk tidak terpengaruh oleh pemandangan ini. Di sisi lain, Duan Museng dan Zhu Honggong tidak terlalu emosional. Old Pan. Pan Zong berteriak sebelum dia memeriksa pernapasan Panlitian. Leng Luo berkata, biarkan aku. Petik 2. Pan Zong melangkah ke samping. Leng Luo meletakkan telapak tangan di tubuh Panlitian. Setelah memeriksa tubuh Panlitian, dia berkata, ini adalah tanda-tanda dia membakar lautan Qi-nya, dia terluka sejak awal, dan sekarang, dia telah membakar lautan Qi-nya. Old Pan, apa kau sudah gila? Petik 2. Duan Museng berkata, ketika saya menemukannya, dia terbaring di kaki gunung. Saya pikir dia melawan seseorang. Petik 2. Zhu Honggong berkata dengan marah, siapa yang berani menyelinap ke Paviliun Langit Jahat? Betapa tercela dan tidak tahu malu. Jika saya pernah bertemu dengan mereka, saya akan merobeknya menjadi jutaan keping. Petik 2. Leng Luo mendorong telapak tangannya ke depan dan menyuntikkan beberapa primal Qi ke lautan Qi Panlitian. Dia sepertinya lupa dia terluka dan dia mencoba menyembuhkan Duan Lingtian tanpa merawat dirinya sendiri. Setelah melihat ini, yang lain sulit percaya bahwa ini adalah pria yang sama yang berada di daftar hitam teratas 300 tahun yang lalu. Leng Luo memiliki reputasi untuk membunuh, bukan menyembuhkan. Beberapa saat kemudian, Leng Luo mengangkat telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, hampir setengah dari lautan Qi-nya telah terbakar. Pandangannya tidak optimis, dia tiba-tiba teringat bagaimana Lu Zhou menarik Yongning kembali dari ambang kematian, dan dia buru-buru menambahkan, saya pikir Master Pavilion adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Petik 2. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Lu Zhou.
Lu Zhou mengukur luka-luka Pan Litian. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya dalam hati apakah kekuatan penulisan surgawi keempat akan mampu memperlakukan seseorang yang telah membakar lautan Qi-nya. Meskipun dia tidak yakin, tidak ada yang bisa dilakukan selain mencoba menggunakan teknik penyembuhan Heavenly Writing. Bahkan kartu penyembuhan kritis hanya akan menghilangkan rasa sakit Pan Litian, itu akan dapat memulihkan lautan Qi-nya. Begitu lautan Qi seseorang dihancurkan, orang itu akan berhenti menjadi seorang kultivator. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Pan Litian menghancurkan lautan Qi-nya. Ini adalah kali keduanya. Luka lamanya belum sembuh, dan dia terluka lagi. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya menyembuhkannya. Mundur, kata Lu Zhou. Leng Luo, Pan Zong, Duan Museng, dan Zhu Honggong buru-buru mundur dan memberi jalan bagi Lu Zhou. Lu Zhou berjalan ke arah Pan Litian dan mengangkat tangan kanannya. Saat lengan bajunya jatuh, teratai biru samar muncul di telapak tangannya. Yang lainnya menahan napas. Mereka menyaksikan pemandangan yang akrab. Mereka merasakan vitalitas yang kuat dari teratai biru di telapak tangan Lu Zhou dan kekuatan yang menakutkan dari teratai biru. Di bawah topeng peraknya, mata Leng Luo bersinar. Dia menatap teratai biru dengan kaget. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam ruangan ketika Lu Zhou merawat Yong Ning karena pintu dan jendela ditutup. Bisa dibilang, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan ini. Teratai biru berputar dan beriak seperti air pasang. Ketika teratai biru berukuran hampir sesuai, Lu Zhou mendorongnya ke bawah. Teratai biru jatuh di dada Pan Litian dan berputar sebelum meletakkan akarnya. Energi biru berdesir ke sekeliling. Vitalitas yang kuat dan kekuatan penyembuhan dari teratai biru menyembuhkan lautan Qi Pan Litian dan luka yang sudah ada. Setelah 15 menit, teratai biru menghilang di udara tipis. Saat ini, Pan Litian mulai batuk. Yang lainnya sangat gembira. Dia sudah bangun. Pan Zong buru-buru membantunya berdiri Pan Litian. Ketika Pan Litian membuka matanya, dia merasa seolah-olah dia telah muncul dari dunia kegelapan ke dunia terang. Dia berkedip beberapa kali sebelum memastikan bahwa dia memang hidup. Dia melihat sekeliling dirinya, dia melihat ekspresi senang dan lega di wajah semua orang. Old Pan, kau membuat kami cukup ketakutan. Apa kamu baik-baik saja? Siapa yang melakukan ini padamu? Anda beruntung Master Pavilion ada di sini, jika tidak, Anda akan mati. Pada saat itu, yang bisa saya lakukan hanyalah menjaga kuburan Anda. Pan Zong menyenggol bahu Pan Litian, menyebabkan Pan Litian batuk lagi. Pikiran Pan Litian lebih jernih sekarang. Ketika dia mendengar kata-kata Pan Zong, dia berkata dengan nada menghina, "Oh, diamlah, aku belum akan mati." Petik 2. Bertindak tangguh, iya, Pan Zong tidak bisa berkata-kata oleh perilaku Pan Litian. Pan Litian menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, "Terima kasih, Master Pavilion." Petik 2. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk sebelum berkata, "Siapa yang melakukan ini padamu? Anda bisa memberitahu kami tanpa rasa takut." Petik 2. Pan Litian menghela nafas pelan dan menceritakan urutan kejadiannya kepada Lu Zhou. Ketika dia selesai menceritakan apa yang terjadi, dia menambahkan, "Saya ingin bertemu dengan Feng Qinghe dan menyelesaikan masalahnya. Namun, Feng Liu mencoba membunuh di tengah perjalanan kami. Murid pertama Feng Qinghe, Feng Liu, adalah karakter yang teduh. Ketika saya diserang, saya tidak punya pilihan selain membakar lautan Qi saya. Ini juga, mulai hari ini dan seterusnya, hutang saya kepada Feng Qinghe dapat dianggap lunas." Petik 2. Seperti yang diharapkan Lu Zhou, Pan Litian telah diserang setelah dia meninggalkan Pavilion Langit Jahat. "Hutangmu sudah lunas." Duan Museng sedikit mengernyit. Bagi yang lain, Pan Litian tampaknya menerima tongkat pendek. Feng Qinghe diam-diam telah membantuku ketika aku ingin meninggalkan sekte kejelasan saat itu. Tidak peduli, hidupku bukanlah sesuatu yang berharga. Aku senang bisa hidup sampai hari ini, kata Pan Litian sebelum dia terkekeh-kecut. Mereka mengira aku sudah mati, aku akan merangkak kembali dari neraka ke Evil Sky Pavilion jika aku harus. Yang lain merasa kaget ketika mereka melihat Pan Litian. Saat ini, Pan Litian merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik dan melihat Lu Zhou menatapnya. Ekspresi wajah Lu Zhou sama seperti biasanya sehingga sulit baginya untuk memahami pikiran Lu Zhou. "Menurutmu itu bisa dilunasi. Apa maksudmu, Master Pavilion?" "Elder Pan, sepertinya kau telah hidup dengan sia-sia selama bertahun-tahun ini. Mengapa Anda tidak memahami konsep sederhana ini?" Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Apa kau tahu berapa banyak di luar sana yang menungguku untuk menendang ember? Apakah Anda tahu berapa banyak yang menunggu untuk menginjak-injak Pavilion Langit Jahat?" Petik 2. Pan Litian tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Lu Zhou benar. Bahkan jika dia mempertimbangkan hutang yang telah dibayarkan, akankah cabang Zhenchang memiliki sentimen yang sama? Lu Zhou berbalik dengan tangan di punggungnya. Dia melihat ke kaki Gunung Golden Court dan berkata, "Saya akan mengingat pelanggaran dari cabang Zhenchang ini."
Petik 2. Saya tidak bisa disalahkan karena menyimpan dendam atau tidak berperasaan. Jika ada tatanan apapun di dunia, Paviliun Langit Jahat tidak dapat menahan banyak provokasi oleh orang-orang ini. Su Honggong langsung berkata, kamu benar, Tuan. Petik 2, petik 2. Yang lainnya memandang Su Honggong. Dia mencoba meniru sikap tuannya tetapi hanya terlihat seperti orang bodoh saja. Tidak seperti Yuaner kecil, itu terdengar tidak wajar ketika kata-kata ini diucapkan olehnya. Pan Litian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Zhou berkata, lautan Kimu belum sepenuhnya sembuh. Anda harus memulihkan diri. Petik 2. Terima kasih. Pan Litian berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Lu Zhou. Lu Zhou merasa berguna untuk menggunakan kekuatan menulis surgawi kali ini meskipun dia telah menghabiskan sepertiga dari kekuatannya. Dengan ini, dia memastikan kekuatan menulis surgawi dapat menyembuhkan luka-luka ini. Namun, jika dia ingin menyembuhkan targetnya sepenuhnya, dia setidaknya membutuhkan 2 atau 3 kali jumlah kekuatannya yang luar biasa. Itu keterlaluan. Memang benar bahwa lebih mudah untuk dihancurkan daripada diperbaiki. Tubuh seseorang memiliki ribuan pembuluh darah. Lautan Qi adalah bagian paling berharga dari para pembudidaya. Tidak pernah mudah untuk menyembuhkannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan Heaven Writing, Pan Litian akan lebih baik mati dengan luka-luka yang dideritanya. Kawal dia kembali, perintah Lu Zhou. Dimengerti. Pan Zong membawa Pan Litian kembali ke tempat tinggalnya. Pada saat ini, Yuaner kecil berlari dari Paviliun Timur. Ketika dia melihat Pan Zong mendukung Pan Litian, dia dengan rasa ingin tahu bertanya, Guru, apa yang terjadi dengan Penatua Pan? Dia menderita luka dalam karena kebodohannya sendiri. Tidak perlu repot tentang dia, jawab Lu Zhou. Mendengar ini, Pan Litian terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia tidak bisa membalas karena Master Paviliun yang memanggilnya bodoh. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersandar di bahu Pan Zong dan berkata, jalan lebih cepat. Petik 2. Bisakah kamu berjalan lebih cepat dalam kondisi ini? Lakukan saja seperti yang kukatakan, kata Pan Litian sambil terbatuk. Keduanya bergegas dan menghilang dari pandangan. Duan Museng dan Zhu Honggong sedikit terkejut melihat bagaimana Pan Litian tidak terlihat terluka sama sekali. Zhu Honggong bertanya, Tuan, apakah Pan Tua sedang berakting? Blabbermouth. Lu Zhou meliriknya dengan tajam. Aku akan segera menamparkan diriku sendiri. Memukul. Zhu Honggong menamparkan dirinya sendiri. Petik 2, petik 2. Lu Zhou mengabaikan Zhu Honggong. Dia memperhatikan Yuaner kecil memegang surat di tangannya. Dia bertanya, ada surat. Ini dari Jiang Aijian yang tidak tahu malu, aku akan membacanya. Yuaner kecil membuka surat itu dan membacakan dengan lantang, Senior-senior, ada 2 hal yang ingin saya laporkan. Pertama, ada laporan dari Provinsi Liang bahwa orang-orang Rowli tiba-tiba menyeberangi parit surgawi dan menyerang mereka. Dengan tidak adanya Si Wuya, Sekte Nether telah melemah secara signifikan. Sekte Nether saat ini sedang bertempur dengan pasukan Rowli. Menurut pendapat saya, mereka akan melakukannya untuk beberapa waktu. Kedua, hati-hati dengan aliansi pemusnahan iblis. Anda harus bertahan hidup. Aku hanya bisa bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Oke, Kai. Ayo, sungguh cara yang keji dan menjijikkan untuk mengakhiri suratnya. Yuaner kecil merobek surat itu sampai tercabik-cabik dan melemparkannya ke tanah sebelum dia mengertakkan gigi dan menginjak kertas robek itu. Su Honggong tidak bisa berkata-kata dan tertekan ketika dia melihat Yuaner kecil. Sepertinya dia akan diintimidasi sepanjang hidupnya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Saya melihat. Kemudian, dia kembali ke Paviliun Timur. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Ketiga murid itu membungkuk serempak. Su Honggong berkata, sekte dari jalan mulia itu terlalu hina, tidak, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Petik 2. Kamu, Duan Museng memandang Su Honggong dengan jijik sebelum dia berbalik dan pergi. Kamu benar, Su Honggong menggaruk kepalanya, saya akan berbicara dengan kakak senior ke-7 tentang ini. Dia akan memikirkan sesuatu. Saya bisa memakai sarung tinju saya dan membunuh semuanya. Petik 2. Su Honggong tidak membuang waktu. Tidak lama kemudian dia sampai di Cave of Reflection. Dia tidak terburu-buru untuk masuk. Sebagai gantinya, dia menjulurkan kepalanya ke dalam gua dan memeriksa situasi di dalamnya. Keluar, nada suara Si Wuya terdengar bermusuhan. Hah, kakak ke-7, mengapa kamu masih mempelajarinya? Petik 2. Apa kau tidak mendengarku? Aku berkata, keluar. Petik 2. Su Honggong terkekeh malu-malu. Saya tidak berada di dalam gua, bagaimana saya bisa keluar? Tidak, tunggu, saya di sini karena masalah yang mendesak. Kakak senior ke-7, Jalan Mulia telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. Mereka berencana mengepung Gunung Pengadilan Emas lagi. Cepat pikirkan tindakan balasan, kata Zhu Honggong. Aliansi pemusnahan iblis. Si Wuya meletakkan kertas di tangannya di atas meja.
Dia mendongak dengan lingkaran hitam di sekitar matanya saat dia bertanya, siapa yang memberitahumu ini? Seseorang bernama Jiang Xiaojian. Petik 2. Jiang Aijian, si Wuya sedikit mengernyit. Jiang Aijian adalah sumber yang dapat diandalkan. Bab 433, kembalinya pedang iblis. Betul sekali. Jiang Xiaojian itu. Su Honggong berseru. Si Wuya mengerutkan kening dan berkata, hanya 7 dari 10 sekte besar yang tersisa. Setelah gagal 2 kali, saya yakin mereka telah melakukan semua persiapan yang diperlukan kali ini. Bagaimana nasib master akhir-akhir ini? Petik 2. Dia tampak normal, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa tuannya sedang bermalas-malasan di kamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sana, jawab Zhu Honggong. Si Wuya memandang Zhu Honggong. Itukah yang kamu pikirkan tentang tuan? Zhu Honggong segera menutup mulutnya. Bagaimana basis kultivasi ketiga lelaki tua itu? Si Wuya bertanya. Jangan biarkan aku mulai. Orang penelitian itu ditipu oleh sekelompok orang dan digerebek. Jika Tuan tidak melakukan sesuatu, dia pasti sudah mati sekarang. Penatua Hua ahli dalam keterampilan pertahanan kura-kura, tapi dia tidak banyak berguna dalam serangan. Penatua Leng memiliki mobilitas yang hebat dan licin seperti roti. Namun, dalam pertarungan langsung, tidak ada satupun yang cocok untuk penelitian. Itu benar. Bagaimanapun, penelitian memiliki senjata kelas surga, botol labu anggur. Dia adalah elit Taois sejati. Kalau begitu, paviliun langit jahat mungkin dalam bahaya. Petik 2. Hua Yuexing itu tidak terlalu buruk, dia hampir seperti pemanah dewa 3 daun, kata Zhu Honggong. Jika ini terjadi di masa lalu, seorang kultivator dengan 5 daun atau kurang mungkin sangat membantu. Namun, sekarang berbeda, tidak cukup hanya berfungsi sebagai pencegah. Dengan desas-desus tentang memutuskan teratai emas seseorang dan mendekati batas besar tuan yang merajalela, kemungkinan 7 sekte besar mungkin memutuskan untuk bertaruh, kata si Wuya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhu Honggong bertanya, sedikit khawatir. Beritahu kakak tertua tentang ini. Yu Zhenghai segera muncul di benak si Wuya. Mereka hanya bisa membalikkan situasi ini jika Yu Zhenghai dan 4 pelindung agung muncul. Sungguh kebetulan yang mengerikan. Orang-orang Rowli telah menyerang Provinsi Liang dan terlibat dalam pertempuran dengan kakak tertua. Kata Zhu Honggong. Si Wuya kembali mengernyit. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ada kabar dari kakak senior kedua? Si Wuya bertanya. Tidak. Petik 2. Ekspresi tenang si Wuya berubah sedikit suram. Saya pikir kakak tertua sedang merencanakan untuk melawan. Dengan kakak senior kedua hilang, sepertinya paviliun langit jahat hanya bisa mengandalkanku. Petik 2. Zhu Honggong tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak khawatir akan dipukul oleh tuan karena berbicara seperti itu? Old Eight, dalam 2 hari, dengan cara apapun, Anda harus meyakinkan Master untuk membuka segel basis kultivasi saya. Ingatlah itu, apapun yang terjadi. Oh ya, Anda seorang kultivator 6 daun juga, kakak ketujuh. Zhu Honggong memukul pahanya sendiri. Aduh, jeritan seperti babi bergema di Cave of Reflection. Dia lupa bahwa dia memakai sarung tinju lagi. Sedangkan di Gunung Wuxian, negara bangsawan adalah negara yang tidak pernah mengenal musim semi. Itu selalu macet di musim dingin, dan pemandangannya selalu putih dengan salju. Hari ini, bagaimanapun, Gunung Wuxian menyambut sinar matahari yang langka. Bola emas memancarkan sinarnya melalui kanopi dedaunan ke salju yang bersih dan putih. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari lukisan. Di luar makam melilot, sekelompok kecil pembudidaya diam-diam menggali dan memetik di pintu batu. Dingin sekali di sini. Letakkan punggung Anda untuk itu. Tanda di peta harus benar. Ini adalah makam melilot yang menghilang dari dunia lebih dari 300 tahun yang lalu. Petik 2. Bos, ini pertama kalinya kita menggali kuburan suku lain. Aku sangat gembira. Secara teknis, negara bangsawan bukanlah bagian dari suku lain. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah dilarang. Itu telah dicap ke dalam sejarah-sejarah. Hampir tidak mungkin untuk menulis ulang. Petik 2. Siapa yang peduli dengan sukunya? Sebaiknya tidak kosong atau saya akan bekerja tanpa imbalan. Petik 2. Klik, ketak. Dengan upaya kolektif dari 5 pria itu, pintu batu itu berdengung dan meluncur terbuka. Mereka berlima bergegas ke makam melilot. Bos, apa itu? Salah satunya menarik pemimpinnya. Dia menunjuk ke sekelompok serigala yang muncul di gundukan di depan makam melilot. Serigala liar, ini pertanda buruk. Kita harus keluar dari sini. Saya mendengar bahwa kuburan yang dijaga oleh serigala bukanlah tempat yang menguntungkan. Petik 2. Kamu ketakutan. Anda bisa pergi jika Anda. Namun, jangan mengandalkan kami untuk memberi Anda bagian dari hasil jarahan. Yang lain tidak ragu untuk keluar. Mereka berjalan lebih dalam ke makam melilot. Mereka akhirnya di sini dan tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuan mereka.
Mereka melewati jalan setapak dan memasuki terowongan yang redup. Kemudian, mereka sampai di area yang sangat luas. Tumpukan tulang membuat mereka mendecakkan lidah dengan heran. Mereka mencari barang berharga sambil menjaga dari kemungkinan jebakan. Setelah mencari beberapa lama, mereka hanya menemukan beberapa barang berharga pada dua kerangka dan tidak ada yang lain. Bos, lihat, salah satu dari mereka menunjuk ke pintu lain. Cahaya bersinar dari atas. Set, mata pemimpin berbinar saat dia melihat sekilas pedang di lantai di luar pintu. Dia sangat menyukai harta karun. Saat dia melihatnya, dia langsung tertarik oleh cahaya merah dari pedang. Jantungnya berdegup kencang saat dia berseru dengan penuh semangat, kelas surga. Kelas surga, yang lainnya tampak gembira. Jackpot, kami kaya. Petik 1. Dengan senjata tingkat surga, mereka bisa berpesta seperti raja selama sisa hidup mereka. Mereka berlima sekarang tertarik dengan pedang di lantai. Mereka semakin mendekat. Mereka melihat proyektil berserakan di lantai ketika mereka mencapai pintu batu. Pemimpin itu mengerutkan kening. Hati-hati dengan senjata tersembunyi. Mungkin, beberapa rekan kita ada di sini sebelum kita. Petik 2. Rekan-rekan, apakah pedang itu milik mereka? Petik 2. Pemimpin geng yang terdiri dari 5 orang ini adalah seorang pembudidaya dengan basis kultivasi yang dapat diterima. Dia bisa dengan mudah memindahkan item dari jarak jauh. Dia khawatir mungkin ada alat tersembunyi di balik pintu batu. Oleh karena itu, dia tersenyum sambil mengangkat tangan dan berkata, siapa yang peduli siapa pemiliknya? Datanglah ke papa. Petik 2. Jagoan. Pedang itu bergetar. Itu hanya bergetar di tanah. Sepertinya saya tidak bisa memindahkannya dengan basis budidaya alam laut Brahman saya. Petik 2. Mereka berlima mulai menemukan ada sesuatu yang salah. Baiklah, mari kita lihat tentang itu. Dia mengangkat telapak tangannya, memadatkan sejumlah besar primal ki menjadi energi, dan mengirimkannya ke arah pedang. Dia mengertakkan gigi dari usaha dan melepaskan semua primal ki-nya. Jagoan, 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 pedang panjang umur bergetar dengan keras. Pergi, bos, sedikit lagi, hampir sampai, hampir. Petik 2. Basis budidaya dari 4 lainnya lemah. Mereka hanya bisa menyemangati dia. Mereka melihat pedang gemetar yang bahkan tidak akan bergerak meskipun pemimpin mereka berada di alam laut Brahman. Mereka bahkan lebih yakin bahwa pedang itu adalah senjata kelas surga yang luar biasa. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka hampir meneteskan air liur. Jagoan, itu bergerak. Bila pedang tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah saat melayang di udara dan menembak ke arah mereka. Swoosh! Pedang itu berkilat sebentar saat menebas leher 4 pria itu. Dengan keras, kultivator alam laut Brahman membalik ke belakang dan berlutut. Dia memandang pedang itu dengan sangat terkejut. Dia berbalik untuk melihat dan melihat keempat temannya sedang menatapnya dengan mata lebar. Tangan mereka memegangi leher mereka sementara tangan mereka yang lain menunjuk ke arahnya. Bos, kamu. Itu bukan aku. Sebelum dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Gedebuk. Keempat pria itu jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Pedang itu melayang di luar pintu batu. Itu melayang secara horizontal sebelum membalik dan menjatuhkan ujungnya ke tanah. Bam! Penutup sumur langsung retak menjadi 2. Seketika penutup sumur itu pecah, bila pedang bersinar lebih terang dengan kilauan merah. Pemimpin penggali kuburan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Wajahnya bersimbah keringat saat dia mengusap matanya, di punggungnya. Sepertinya ada hantu di depan matanya. Saat matanya menyesuaikan, hantu itu mulai berubah. Seorang pendekar pedang berjubah hijau dengan rambut panjang yang jatuh ke bahunya, wajah yang dipahat, dan tatapan yang lembut dan dingin pada saat yang sama muncul di hadapannya. Kamu, pemimpin penggali kuburan merasakan tetesan hangat di kakinya. Dia tidak bisa menghentikannya. Terasa panas di tempat yang dingin ini. Kakinya gemetar hebat. Pendekar berjubah hijau berkata tanpa emosi, pelanggar dari makam melilot akan mati. Petik 2. Bab 434, Pedang Iblis Terlemah dalam Sejarah. Penggali kubur itu ada di pembudidaya alam laut Brahman. Di hadapan Yu Sangrong, dia tidak dapat menemukan dirinya untuk melawan. Dia hanya mendengar tentang pedang iblis yang namanya mengejutkan surga. Namun, dia tidak tahu orang di hadapannya sekarang adalah pedang iblis itu sendiri. Dia lumpuh karena ketakutan. Dia mengira monster muncul untuk mengambil nyawa mereka. Manusia akan kehilangan kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh mereka karena ketakutan yang ekstrim. Inilah yang sedang dialami si penggali kubur. Dia ingin membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi di bawah tekanan ekspresi dan aura dingin Yu Sangrong, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yu Sangrong sama sekali tidak melihatnya. Sebaliknya, Yu Sangrong sedang melihat keluar. Dia bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Yu Sangrong. Pada saat ini, dia menyadari orang di hadapannya bukanlah hantu. Itu adalah orang yang bersembunyi di makam melilot.
Pada saat ini, lolongan serigala berjalan melalui hutan dan melintasi lanskap putih bersih. Suara serigala liar menarik pikiran si penggali kubur kembali ke masa kini. Yu Sangrong akhirnya berbalik untuk melihat si penggali kubur. Dia tetap diam saat dia berjalan menuju si penggali kubur. Penggali kubur akhirnya berhasil berkata dengan gagap, kamu, siapa kamu? Yu Sangrong melirik keempat mayat di tanah saat dia berjalan ke pintu keluar. Perhatiannya terfokus pada sinar matahari di luar. Itu adalah pemandangan yang indah. Matahari sehangat musim semi. Tiga bersujud keras, kata Yu Sangrong. Suaranya setajam pisau. Itu sangat berbeda dari karakternya yang berbudaya dan halus di masa lalu. Penggali kubur tidak berani lengah. Dia melakukan kowtow dengan keras 3 kali pada tumpukan tulang di dalam makam melilot. Dia merasa dahinya mati rasa setelah bersujud. Ketika dia akhirnya menegakkan punggungnya, pedang panjang umur yang melayang di dalam kuburan menyala. Desir, pedang panjang umur menebas tenggorokan penggali kubur sebelum kembali ke sarung Yu Sangrong. Tubuh si penggali kubur terpaku pada tempatnya. Matanya membelalak saat garis merah mekar di lehernya. Darah mengalir ke bawah dan bergabung dengan genangan darah dari rekan-rekannya. Genangan darah menyerupai melilot yang sedang mekar. Ketika dia jatuh ke tanah, pintu batu makam melilot tertutup. Semuanya gelap gulita. Yu Sangrong menatap kawanan serigala yang duduk di atas gundukan itu. Serigala itu melolong. Suara mereka mengguncang dahan di dekatnya, dan salju pun copot. Menghadapi sinar matahari, Yu Sangrong tersenyum dan berkata, ini kalian lagi. Petik 2. Saya baik-baik saja. Petik 2. Aku serahkan sisanya pada kalian. Petik 2. Aku akan menganggap itu baik-baik saja. Yu Sangrong berbalik perlahan dan berjalan ke arah tenggara. Mungkin, Yu Sangrong sudah lama tidak menikmati perasaan berjalan di salju, dia tidak terbang. Dia melanjutkan berjalan melintasi lapangan bersalju melalui hutan sebelum dia tiba di depan gunung. Yu Sangrong mengangkat tangan kanannya dan mengangkatnya. Avatarnya muncul. Avatar 100 kesengsaraan berada di atas telapak tangannya. Tidak ada Golden Lotus, hanya 3 daun montok yang berputar mengelilinginya. Pedang iblis dengan basis budidaya alam 3 daun baru lahir kesengsaraan Divinity. Untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak berkenan melihat para pembudidaya di tingkat ini. Mereka lemah sangat lemah sehingga dia tidak menganggap mereka layak untuk diperhatikan. Apakah dia pedang iblis terlemah dalam sejarah sekarang? Dia mengingat avatarnya. Kemudian, dia terbang ke langit dan melihat ke daerah sekitar Gunung Wuxian. Lautan salju terbentang ke segala arah. Sepertinya membentang selamanya. Yu Sangrong melihat ke arah tenggara. Dia terbang dengan kecepatan tinggi dari Green Jade Altar, dan butuh 5 hari untuk sampai di sini. Jika dia ingin kembali, dengan basis budidaya 3 daun, dia akan membutuhkan setidaknya 10 hari. Ini adalah jalan yang sama yang diambil Yu Sangrong di masa mudanya. Dia tanpa basis kultivasi kembali. Namun, dia berhasil melakukannya hanya dengan kemauan dan kekuatan fisiknya saja. Butuh beberapa bulan untuk mencapai tujuannya. Senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia melihat ke tanah. Kemudian, dia terbang ke arah tenggara. Matahari terbenam, dan malam pun datang. Di dalam Cave of Reflection, si Uya melemparkan kertas pertanyaan ke samping. Kemudian, dia menggosok matanya tanpa berpura-pura. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Di mana Master menemukan pertanyaan aneh ini? Petik 2. Hingga hari ini, 2 pertanyaan pertama adalah satu-satunya pertanyaan yang berhasil dia pecahkan. Dia sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Ini membuatnya sedih dan mudah tersinggung. Sinar bulan menyinari gua refleksi. Suara gemerisik terdengar di udara, mengingatkan si Uya. Siapa di sana? Si Uya berjalan menuju pintu masuk gua dan mencari dengan tatapannya. Suara itu sangat teredam, tapi tidak luput dari deteksi si Uya. Teknik nafas batin. Banyak pembudidaya akan mengembangkan metode yang mirip dengan teknik nafas dalam untuk memfasilitasi misi spionase mereka. Seperti namanya, kultivator akan bernafas ke dalam organ dalamnya dan menarik kembali energinya. Dalam semua penampilan, dia akan tampak mati. Namun, keadaan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama karena kemungkinan menderita luka dalam. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari deteksi dari elit. Oleh karena itu, sekte utama merumuskan formasi dan penghalang mereka sendiri untuk berjaga-jaga dari mata-mata. Seorang kultivator yang mengaktifkan teknik nafas dalam akan menjadi seperti manusia. Pertama, mereka tidak akan bisa melewati rintangan. Jika mereka menemukan formasi apapun, mereka juga akan ditangkap. Penghalang Gunung Pengadilan Emas sudah lama hilang. Namun, karena reputasinya, pembudidaya rata-rata tidak akan berani mendekati paviliun langit jahat. Siapa yang berani ini? Sesosok melompat keluar dari hutan di sebelah kanan Cave of Reflection. Saat sosok itu menampakkan diri,
ia jatuh ke satu lutut di depan gua dan berteriak, "Master Sekte!" Si Wuya berseru kaget saat melihat orang di hadapannya, "Ye Zixing, apa yang kamu lakukan di sini?" Set, Ye Zixing melihat sekeliling dirinya sendiri. Dia bergegas menuju gua refleksi dan mengeluarkan belati. "Aku membebaskanmu." Petik 2. Tunggu, si Wuya mengangkat tangan. "Siapa yang mengirimmu?" "Master Sekte, waktu adalah yang terpenting. 7 sekte besar telah membentuk aliansi. Ketika saatnya tiba, akan ada pertumpahan darah di Gunung Pengadilan Emas. Berbahaya bagimu untuk tetap di sini." Petik 2. Ye Zixing mengamati sekelilingnya. Ketika dia menemukan bahwa basis kultivasi si Wuya telah disegel, dia semakin bertekad untuk menyelamatkan si Wuya. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tiba tepat pada waktunya. Ceritakan tentang 7 sekte besar." Petik 2. Sekte Master. Ye Zixing mengangkat belatinya dengan cemas. Si Wuya sedikit mengernyit. Suaranya rendah dan mengesankan saat dia berkata, "Ye Zixing." Petik 2. Ye Zixing tercengang. Si Wuya terus berkata, "Perhatikan perintahku." Dimengerti. Ye Zixing bergidik. Dia tidak berani menentang perintah si Wuya. "Ketika Anda pergi, hubungi sumber kami di 7 sekte besar. Cari tahu tentang kartu truf mereka," kata si Wuya. "Dimengerti, namun, bagaimana saya harus terus mengabari Anda, Master Sekte?" Ye Zixing berbalik untuk melihat tebing di langit malam. Dia bergidik memikirkan harus mengatasi rintangan ini setiap saat. "Kirimkan saja surat ke Evil Sky Pavilion," jawab si Wuya. "Sekte Master." Ye Zixing bingung. "Aku sudah mengambil keputusan," kata si Wuya, "pergi dan lakukan seperti yang diperintahkan." Petik 2. Ketika dia melihat betapa seriusnya si Wuya, Ye Zixing tidak berani menghabiskan waktu lebih lama di sini. Dia berbalik dan berkelana ke dalam kegelapan. Sementara itu, Duan Museng berdiri di atas pohon besar di luar paviliun utara. Dia menyapu pandangannya melintasi gua refleksi dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan mengampuni kamu sekali ini karena pertimbangan untuk Old Fort dan Old Eight. Saya harap Anda dapat membantu." Setelah itu, dia terjun ke sebuah batu besar di tengah gunung. Dia menikam Overlord Spear-nya hingga retak dan berdiri di sana seperti dewa gunung. Bab 435, Pertempuran dimulai. Fajar. Seperti biasa, Lu Zhou meregangkan anggota tubuhnya dan melakukan beberapa latihan sederhana. Kemudian, dia memeriksa sisa hidupnya karena kebiasaan. Itu dikurangi 1 hari, tidak ada kejutan di sana. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar. Lu Zhou baru saja keluar dari kamar ketika dia melihat Su Honggong tergeletak di lantai di luar. "Damai bagimu, Tuan, semoga kau hidup selama-lamanya, puncak pagi, Tuan." "Apa itu?" Lu Zhou bertanya. "Tuan, aliansi pemusnahan iblis telah bertindak terlalu jauh. Saya telah memikirkan sepanjang malam dan memikirkan rencana yang baik," kata Su Honggong. "Mari kita dengarkan." Petik 2. Kakak ketujuh memiliki basis budidaya 6 daun. Jika dia memiliki peakok plume, bahkan seorang kultivator berdaun 7 akan menganggapnya hebat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita membuka segel basis kultivasinya, jawab Su Honggong. "Apakah kamu mengemis atas namanya?" Lu Zhou sudah menduga ini. Bagaimanapun, Su Honggong memiliki hubungan yang baik dengan si Wuya. Mereka selalu berhubungan baik. "Aku tidak berani, tapi aku hanya merasa perlu bagi kakak senior ketujuh untuk melangkah ketika paviliun langit jahat dalam masalah," kata Su Honggong. "Apa menurutmu aku tidak bisa berurusan dengan sekte-sekte ini di Jalan Mulia?" "Hah?" Su Honggong dimulai. Dia bergidik saat dia buru-buru berkata, "Bukan itu yang saya maksud. Aku tidak akan pernah." Lu Zhou meliriknya dan berkata, "Kamu memiliki pelindung tunik Zen dan sarung tinju sebagai senjatamu. Meskipun Anda memiliki avatar 100 Tribulations Insight, Anda belum berhasil menumbuhkan 1 daun pun. Jika Anda punya waktu untuk membela itu, Anda harus menggunakannya untuk melatih." Petik 2. Su Honggong bersujud dan berkata, "Ya, Tuan." Petik 2. Su Honggong merasa ingin menangis. Mengapa ini tidak berjalan seperti yang dia bayangkan? Jawaban tuannya menepis idenya dan menghancurkan tulang punggungnya dalam sekejap. Dia tidak pantas untuk membela atas nama siapapun. Katakan pada itu bahwa dia harus tinggal di gua refleksi sampai kristal ingatan ditemukan. Petik 2. "Ya Tuan." Petik 2, si Wuya segera diberitahu tentang keputusan ini. Dia duduk di bangku batu, bingung. Bagaimana Master akan mempertahankan Evil Sky Pavilion jika dia sekeras ini? Su Honggong menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan berkata, "Aku juga tidak punya pilihan. Jika saya mengatakannya lagi, saya akan dikirim ke gua ini juga." Petik 2. Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah mendengar dari kakak senior keempat? Si Wuya bertanya. Tidak, Su Honggong mengangkat bahu. Dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada dari mereka yang cukup dapat diandalkan pada saat dibutuhkan ini.
Si Uya mondar-mandir di sekitar gua dengan tangan di punggung. Bahkan dia merasa ini adalah situasi yang sulit untuk diselesaikan. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus kembali sekarang. Saya akan mencoba memikirkan sesuatu. Petik 2. Su Honggong mengangguk dan pergi. Malam datang saat angin bertiup lembut. Lu Zhou mengukur kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Dia telah menggunakan sepertiga dari itu untuk menyembuhkan Pan Litian. Dia membutuhkan setidaknya 5 hari untuk memulihkannya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menutup matanya dan terus merenungkan gulungan tulisan surgawi. Ketika dia dalam keadaan meditasinya, dia akan merasakan sensasi yang sangat nyaman dan kehilangan dirinya dalam perasaan itu. Skrip unik dari gulungan Heaven Writing dipindahkan. Ini mengingatkan Lu Zhou pada sutra kekuatan menulis surgawi. Sebelumnya, dia tidak bisa membaca skrip ini sama sekali. Akan tetapi, gulungan Open Heavenly Writing akan mengelompokkan naskah-naskah itu menjadi sutra dasar. Gulungan Open Heavenly Writing tampaknya mengambil naskah dari lautan skrip untuk membentuk kalimat. Sebelum dia menyadarinya, dia jatuh ke kondisi meditasi yang mendalam lagi. Seperti hari sebelumnya, Duan Museng menembak di sekitar pinggang gunung dengan tombak tuan di tangannya. Dia mengira hari ini akan sama damai seperti hari lainnya ketika dia melihat kilatan api di kaki gunung Golden Court. Duan Museng mengerutkan kening. Dia mengaktifkan avatar 100 Tribulations Insight miliknya. Resonansi avatar itu cukup untuk menarik perhatian Evil Sky Pavilion. Itu sama dengan dia memperingatkan yang lain tentang ini. Sosok-sosok melesat keluar dari pavilion selatan dan melayang di udara. Basis budidaya Leng Luo adalah yang paling dalam. Dia juga orang pertama yang datang. Dia melayang di tempat yang tinggi dan melihat ke bawah ke kaki gunung. Sinar bulan menyinari topeng peraknya saat dia melihat avatar wawasan 100 kesengsaraan Duan Museng dan bertanya, 7 sekte besar ada di sini. Saya tidak yakin, tapi ada sesuatu yang mencurigakan tentang api itu. Duan Museng mengingat avatarnya dan berbalik untuk melihatnya lagi. Dia memanifestasikan avatarnya di kaki gunung untuk memperingatkan orang-orang di sana. Saat ini, Hua Wudao muncul di samping mereka di udara. Dia berkata, jangan tertipu dengan cara mereka untuk membujuk kita pergi. Petik 2. Duan Museng mengangguk. Dengan pengalaman Pan Litian yang menjadi referensi mereka, mereka sekarang lebih berhati-hati. Sementara itu, Hua Yuexing muncul di luar aula besar pavilion langit jahat. Dengan ketukan kakinya, dia mendarat di titik tertinggi pavilion dengan gerakan anggun seperti burung layang-layang. Dia memegang busur bulan jatuh dengan erat. Itu menyerupai patung yang ramping dan kokoh. Hua Wudao menatapnya dan memproyeksikan suaranya. Yuexing. Petik 2. Elder Hua. Petik 2. Kamu akan berjaga malam ini. Petik 2. Dimengerti. Hua Yuexing adalah pemanah Dewa Tiga Daun sekarang. Dengan kemampuannya, selama dia memiliki sudut pandang yang tinggi, dia bisa mengenai apapun yang terlihat. Dia adalah pilihan terbaik untuk berjaga sepanjang malam. Pada saat ini, api kembali menyala di kejauhan. Tidak seperti sebelumnya, api membentuk garis horizontal saat bergerak dengan kecepatan yang mengerikan menuju gunung Golden Court seperti karpet merah. Dengan bantuan angin, ia melesat ke arah gunung Golden Court seperti air pasang. Serangan api. Duan Museng mengangkat Overlord Spear-nya dan berteriak, beraninya kamu. Duan Museng, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Hua Wudao memanggil Duan Museng yang akan segera bertindak untuk menghentikannya. Apakah kita harus membiarkan api mengamuk? Pohon-pohon yang layu dan ilalang mendominasi kaki gunung sejak awal. Api akan segera menyebar ke gunung pengadilan emas dalam waktu singkat. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Yuexing. Petik 2. Aku melihat mereka. Di puncak pavilion langit jahat, Hua Yuexing memegang busur bulan jatuh yang sekarang terbungkus energi emas. Jagoan. 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 Energi yang membungkus busur bulan jatuh segera setinggi dirinya. Dia menarik tali busur dengan tangan kanannya. Panah energi tebal muncul. Saat panah energi muncul, bam, panah energi ditembakkan. Di kejauhan dari gunung pengadilan emas, hampir tidak mungkin untuk melihat puncak pavilion langit jahat. Bulan bersinar di belakangnya. Beberapa pembudidaya yang membakar hutan mendengar suara mendengung yang aneh. Apakah seseorang mengaktifkan avatar mereka di gunung untuk mencoba menakut-nakuti kami lagi? Suara mendesing. Mereka mendongak dan melihat panah energi meluncur ke arah mereka. Itu menembus dada salah satu pembudidaya. Pria itu membelalak. Dia melihat dengan tidak percaya ke arah Evil Sky Pavilion, kemudian, dia jatuh ke belakang dengan suara gedebuk keras. Tuhan, pemanah dewa. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut. Cepat, cepat sekarang, apinya sudah menyala kuat, ayo mundur. Petik 2. Kembali. Tepat ketika mereka berbalik, beberapa panah energi terbang ke arah mereka dari Evil Sky Pavilion dengan bulan di belakang punggung mereka.
3 pembudidaya alam laut Brahman tahap awal diserang. Mereka jatuh ke tanah, tidak berdaya untuk melakukan perlawanan apapun. Para pembudidaya lainnya berpencar dan melarikan diri. Namun, api masih menjalar ke arah Gunung Golden Court. Angin memberi makan api dengan oksigen yang sangat dibutuhkan. Di puncak paviliun langit jahat, Hua Yuexing berkata, aku telah menjatuhkan 4 dari mereka, aku tidak bisa melihat sisanya. Mereka tersembunyi dengan baik, dan saya tidak bisa mendapatkan bidikan yang tepat. Kebanyakan dari mereka telah melarikan diri. Petik 2. Saya melihat, Hua Wudao mengangguk. Akan menjadi, apakah hanya ini yang bisa mereka lakukan pada paviliun langit jahat? Leng Luo menggelengkan kepalanya. Duan Museng melihat api yang masuk dan berkata, jangan lupakan apinya. Petik 2. Hua Wudao berkata dengan suara menggelegar, izinkan aku, dia melangkah maju di udara. Lingkaran bercahaya menyebar dengan setiap langkah yang diambil saat dia turun. Bab 436, Kontes. Skrip emas yang bersinar muncul di udara dan mengelilingi Hua Wudao. Kemudian, mereka jatuh dalam lingkaran bercahaya. Leng Luo, Hua Yuexing, dan Duan Museng melihat ke bawah dari atas. Saat Hua Wudao mendarat, api sudah menyebar dalam barisan. Itu menambah kecepatan saat maju menuju Gunung Pengadilan Emas. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia hanya mengamati arah dan posisi api dengan sedikit cemberut. Jelas, api itu merupakan pembukaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk serangan mereka. Api semakin dekat. Setelah Hua Wudao selesai dengan pengamatannya, dia dengan tenang berjalan ke dalam api. Ketika dia mengambil langkah maju, segel 8 trigram muncul di bawah kakinya dan bergerak bersamanya. Skrip itu muncul lagi dari tubuhnya. Surga, bumi, kehidupan, kematian, air, api, makhluk, non-makhluk, dan pemisahan. 9 naskah emas yang bersinar mengelilingi Hua Wudao. Saat dia masuk ke dalam api, skrip tersebut melepaskan lapisan energi pelindung yang menjaga api tetap di tempat. Lautan api akhirnya menelan Hua Wudao. Dia meletakkan kedua tangan di dantiannya dan merasakan primal ki-nya melonjak. Dengan 8 trigram di tengahnya, segel 6 naskah yang kompatibel berkembang. Jagoan, itu menyerupai gelembung emas yang bersinar saat mengembang. Saat dia menyaksikan tampilan megah ini, Leng Luo mengangguk dan menawarkan pujiannya. Dia meniru 10 skrip 6 segel yang kompatibel dengan Master Pavilion. Itu pasti akan menutupi hampir semua gunung pengadilan emas. Segel 9 naskah, mungkin bisa melakukan trik untuk memadamkan api. Petik 2. Memang, adegan itu sedikit menggelikan. Memang, agak sia-sia untuk menugaskan elit 7 daun yang agung untuk memadamkan api. Cahaya dan gerakan api mengingatkan orang lain di paviliun langit jahat juga. Mereka naik ke udara dan melihat api dari jauh. Su Honggong muncul dalam pandangan dan berkata, itu api besar. Saya harus melaporkan ini ke Master. Petik 2. Bahkan sebelum dia bisa berbalik, dia dihentikan oleh Zhao Yue yang telah bergegas. Dia berkata, tidak perlu itu, saya telah pergi ke paviliun timur. Guru sedang istirahat, dan kita seharusnya tidak mengganggunya. Petik 2. Oh, Su Honggong mengangguk. Yang lain melihat api di dasar gunung didorong oleh lingkaran besar bercahaya. Hampir setengah dari api ditutupi oleh lingkaran cahaya dan segera dipadamkan. Hua Wudao tidak berhenti sampai di situ. Dia melepaskan teknik besarnya dan pindah ke tempat yang berbeda. Dia memadamkan api di sana dengan metode yang sama. Setelah menggunakan 6 segel yang kompatibel, api di sekitar Gunung Golden Court benar-benar padam. Segalanya menjadi gelap sekali lagi. Hua Wudao menghilang dari pandangan juga. Kegelapan menyelimuti mereka. Cahaya bulan yang redup tidak cukup untuk menerangi banyak. Leng Luo memandang Hua Yuexing. Dia memperhatikan bahwa matanya berkilau dengan warna keemasan samar. Dia mengangguk dan memujinya. Anda menunjukkan bakat luar biasa di usia muda Anda. Saya berharap untuk melihat apa yang dapat Anda capai di masa depan. Petik 2. Duan Museng juga memperhatikan tampilan aneh dari Hua Yuexing. Dia bertanya, metode kultivasi apa ini? Pemanah dewa biasanya terlibat dalam serangan jarak jauh. Mereka membutuhkan kekuatan visual yang hebat dan kemampuan menembak dengan cepat. Kebanyakan pemanah dewa akan fokus pada peningkatan basis kultivasi mereka, sehingga meningkatkan kemampuan tembakan cepat mereka. Namun, kekuatan fokus adalah seni rahasia Sekte Luo. Dengan ini, penglihatan pengguna di malam hari akan sangat meningkat, Leng Luo menjelaskan. Saya melihat. Petik 2. Leng Luo menghela nafas dan berkata, tampaknya generasi muda sedang mengejar. Petik 2. Hua Yuexing berhenti menggunakan seni rahasianya. Matanya kembali normal saat dia berkata, tetua Hua masih di kaki gunung. Api itu berkobar lebih awal, dan dapat dengan mudah menyala kembali. Dia berencana menunggu. Petik 2. Yang lainnya mengangguk. Su Honggong dengan cepat bosan. Di sini saya berharap untuk sebuah pertunjukan, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan terus tidur. Petik 2.
Hua Wudao memang mengawasi situasinya. Ia bermaksud agar masyarakat tidak menyalakan kembali api. Dia terbang rendah di atas tanah. Setelah benar-benar memadamkan api, dia mendarat. Puas karena tidak ada masalah lagi, Hua Wudao menggelengkan kepala dan menyesali pemandangan di hadapannya. Selama beberapa ratus meter, semuanya berubah menjadi abu. Tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, lebih dari 10 orang terbang ke arahnya. Mereka tidak membuat banyak suara, tapi Hua Wudao bisa menangkap suara gerakan mereka begitu saja. Dia sedikit mengernyit. Lebih baik dia kembali ke gunung secepat yang dia bisa. Selusin pria terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Hua Wudao. Petik 2. Hua Wudao sedikit terkejut. Dia melihat ke depan. Ketika para pendatang baru akhirnya terlihat, dia melihat wajah mereka yang diterangi oleh sinar bulan. Penatua Yun Sekte Fang Wenxian. Hua Wudao bingung. Dia tidak berpikir Yun Sekte adalah bagian dari aliansi pemusnahan iblis. Selain itu, Paviliun Langit Jahat telah mengunjungi tanah suci pertama Sekte Luo. Paviliun Langit Jahat juga telah memutuskan untuk tidak menyimpan dendam masa lalu dengan Sekte Yun. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka menunjukkan diri mereka setelah kebakaran besar. Ini terlalu kebetulan. Ini benar-benar mencurigakan. Fang Wenxian membawa serta lebih dari 10 pria. Mereka berhenti dan melayang di udara dekat Hua Wudao. Hua Wudao, atas perintah dari kepala keluarga, kami akan membawamu kembali bersama kami. Jika Anda mau bekerja sama dengan baik. Fang Wenxian mengangkat tangan dan membuat gerakan mengundang. Hua Wudao mengerutkan kening dan berkata, sang bapak bangsa sudah lama tidak memedulikan urusan dunia. Mengapa dia memberi perintah seperti itu? Petik 2. Anda harus menerima kata-kata saya untuk itu, kata Fang Wenxian. Kemudian, dia menggambar busur emas di langit malam yang diterangi cahaya bulan. Suara mendesing. Ekspresi Fang Wenxian menjadi gelap. Dia melihat panah energi meluncur ke arahnya. Dia mundur dan meluncurkan segel tangan ke udara untuk menangkis serangan itu. Hua Yuexing. Panah energi ini ditembakkan oleh pemanah Dewa Tiga Daun di atas Paviliun Langit Jahat, Hua Yuexing. Ketika Hua Yuexing melihat apa yang terjadi, dia tanpa ampun melepaskan tembakan. Panah energi yang ganas mengejutkan Fang Wenxian. Hua Wudao terkekeh dan berkata, mempertimbangkan fakta bahwa kita pernah dari sekte yang sama, kamu harus tersesat, jika yang lainnya ada di sini, kamu tidak akan dapat pergi bahkan jika kamu mau. Petik 2. Ekspresi Fang Wenxian tetap tidak berubah saat dia terkekeh dan berkata, kita sudah di sini, bukan? Kami tidak akan pergi begitu saja. Petik 2. Dia melambaikan tangannya. Orang-orang yang dibawanya melepaskan topi mereka, memperlihatkan wajah mereka. Mata Hua Wudao membelalak saat dia berkata dengan kaget, 10 tetua dari Sekte Yun. Kamu? Dia menunjuk satu jari ke Fang Wenxian, marah. Namun, ketika dia ingat bahwa dia bukan lagi salah satu dari 10 tetua Sekte Yun dan bahwa posisinya sendiri telah diambil oleh orang lain, dia menyadari bahwa dia tidak perlu peduli. Dia menekan amarahnya, melambaikan tangannya, dan berkata, pergilah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 1. Fang Wenxian tersenyum dan berkata, itu tidak akan berhasil, kecuali Patriark Evil Sky Pavilion bersedia menyerahkan papan catur Patriark. Petik 2. Item yang disimpan oleh Patriark di dalam papan catur adalah harta dari 3 sekte. Bagaimana kita bisa menyerahkannya ke Paviliun Langit Jahat dengan gratis? Fang Wenxian tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Pada saat ini, di belakang 10 tetua yang melayang di udara, seorang kultivator yang lebih muda muncul. Kultivator muda itu membungkuk di udara dan berkata, Guru. Hua Wudao merengut dan berkata, Zhang Feifan. Itu Zhang Feifan yang menemaninya selama kunjungan pertamanya ke Paviliun Langit Jahat. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa dia akan tinggal di Paviliun Langit Jahat. Dia telah mengusir Zhang Feifan karena dia tidak punya pilihan dan karena dia ingin menyelamatkan hidupnya. Waktu yang lama telah berlalu sejak itu. Hal-hal tampaknya telah berubah menjadi perubahan yang tidak terduga. Zhang Feifan berkata, ini akan menjadi kali terakhirku memanggilmu sebagai tuanku. Mohon bertobat sebelum terlambat. Petik 2. Begitukah caramu berbicara dengan tuanmu? Hua Wudao mendidih karena marah. Jika Anda bertobat, saya akan terus menjadi murid Anda, Zhang Feifan membungkuk. Nyah. Gelombang suaranya bergulir ke arah mereka. Tepat ketika gelombang suara hendak mencapai Zhang Feifan, 10 tetua berkumpul dan memblokirnya. Gelombang suara menghilang menjadi kehampaan. Hua Wudao, kamu seorang senior, bukan? Saya merasa malu atas nama Anda melihat Anda mendorong seorang junior, kata salah satu tetua dengan mengejek. 8 trigram muncul di bawah kaki Hua Wudao. Lingkaran bercahaya muncul. Sepertinya kamu di sini untuk mencari masalah. Fang Wenxian merentangkan tangannya. Dengan nada yang sama, dia berkata, sepertinya kamu tidak berniat untuk bertobat. Petik 2.
10 tetua terbang. Skrip itu muncul lagi dari tubuh Hua Wudao. 10 panah energi ditembakkan dari arah Evil Sky Pavilion di 10 tetua. Bam, 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 10 penatua meluncurkan segel tangan di panah. 6 segel yang kompatibel dari Hua Wudao meledak dengan cahaya. Dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, di langit di belakang Hua Wudao, siluet hitam muncul. Cahaya bulan menyinari topeng peraknya. Suaranya dalam dan serak saat dia berkata, 10 tua-tua Yun Sekte. Beraninya kamu. Petik 2. Leng Luo, bab 437, Kebanggaan Paviliun Zaman Tua. Penampilan Leng Luo menghentikan 10 tetua Yun Sekte di jalur mereka. Kembali ke Tanah Suci Sekte Luo, mereka telah menyaksikan secara langsung metode Leng Luo. Ini adalah pria yang namanya pernah mengejutkan surga. Tidak hanya namanya berada di puncak daftar hitam 300 tahun yang lalu, tapi dia juga elit 8 daun yang langka. Fang Wenxian menangkupkan tinjunya dan berkata, ini adalah masalah Sekte Yun. Saya dengan rendah hati meminta Anda untuk tidak ikut campur, senior. Petik 2. Omong kosong. Leng Luo berkata dengan kasar, Hua Wudao adalah sesepuh paviliun langit jahat, apa yang harus dia lakukan dengan Sekte Yun? Saya tidak suka membuang-buang napas. Anda akan hilang dari pandangan saya dalam 10 napas. Setelah dia mengatakan ini, dia bergerak cepat ke depan Hua Wudao. Dengan tampilan teknik Dao Gaib ini, 10 tetua tidak berani mengambil Leng Luo dengan enteng. Mereka bertukar pandang di antara mereka sendiri. Fang Wenxian berkata dengan ringan, saya mendengar bahwa Anda meledakkan lautan Qi Anda ketika Anda melawan Dukun Agung, Moli, dan basis kultivasi Anda belum pulih. Setelah kepala ksatria hitam, Fan Xiwen, lihat kau tahu, tidak lain adalah Antek Paviliun Langit Jahat. Ironisnya, petik 2. Tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Bagaimana Fang Wenxian mengetahui tentang ini? Mati, Leng Luo tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Dengan kecepatan kilat, dia berada di atas 10 tetua. Dia tidak membuang waktu dan memanggil avatar 8 daunnya. Ledakan, itu menyusut sebelum meluas. 10 tetua dikirim terbang di udara. Esensi darah mereka melonjak. Leng Luo melayang di udara dengan tangan di punggung. Dia menyapu tatapan dinginnya pada 10 tetua. Fang Wenxian dan Zhang Feifan berdiri di dekatnya. Mereka menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Sementara itu, di antara hutan hangus di kejauhan, sesuatu berdesir di abu. Ada banyak pembudidaya yang menunggu di antara pepohonan. Ketika mereka melihat ini, mereka juga terkejut. Kami telah meremehkan Evil Sky Pavilion. Itu adalah avatar berdaun 8. Tanpa penelitian, orang itu pasti Leng Luo. Mereka agak jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mari lanjutkan menonton. Petik 2. Berdesir. Kerumunan tetap tersembunyi di hutan gelap saat mereka menyaksikan pertempuran di kaki Gunung Pengadilan Emas dari kejauhan. Serangan Leng Luo terhubung dengan targetnya. Dia berdiri dengan tangan di punggung dan berkata, karung anggur dan kantong makanan. Petik 2. 10 tetua menstabilkan diri mereka sendiri dan memandang Leng Luo dalam ketakutan. Fang Wenxian berkata setelah dia mendecakkan lidahnya, Leng Luo, apakah kamu satu-satunya yang menjaga Evil Sky Pavilion tetap mengapung? 300 tahun yang lalu, Anda telah melakukan setiap kekejaman yang bisa dibayangkan. Mengapa Anda tiba-tiba mencoba menjadi dewa penjaga? Mengapa Anda tidak membelot? Saat Evil Sky Pavilion dihancurkan, Anda akan dipuji sebagai salah satu kontributor terbesar. Bagaimana tentang itu? Kali ini, Leng Luo tidak menjawab. Dia menghilang dari tempatnya berdiri. Fang Wenxian merasakan hatinya tenggelam. 10 tetua juga tertangkap basah. Apakah Leng Luo tidak terluka? Ledakan. Avatar Leng Luo muncul lagi. Kali ini muncul di samping Fang Wenxian. Pada saat yang sama, Leng Luo memukul dengan telapak tangannya. Fang Wenxian mengerutkan kening. Dia memblokir dengan lengannya. Bam! Yang lainnya dikirim terbang lagi. Bayangan strata. Leng Luo melipat telapak tangannya dan menggerakkannya maju mundur. Primal Qi-nya melonjak saat dia sekali lagi menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, langit tertutup bayangan gelap. Mereka menyerang Fang Wenxian yang terguncang. Bam! 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 Segel tangan yang dikemas dengan padat bersinar dengan kilau kemasan. Kupu-kupu yang terbang di udara mendarat di tubuh Fang Wenxian. Grand Elder, yang lainnya ketakutan. Leng Luo terlalu kuat, elit 8 daun terlalu menakutkan. Hua Wudao diliputi emosi saat melihat ini. Para murid Pavilion Evil Sky juga bersemangat. Bam! 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 Dari saat Fang Wenxian terhuyung-huyung kembali ke saat dia jatuh, hanya beberapa napas yang telah berlalu. Mereka kehilangan hitungan jumlah segel tangan yang diluncurkan Leng Luo dalam rentang waktu yang singkat ini. Ledakan. Fang Wenxian jatuh ke tanah. Leng Luo melayang di udara.
Dia meletakkan tangannya di punggung dan menatap mereka. Apakah itu semuanya? Pemandangan itu sunyi seperti kuburan. 10 tetua tidak berharap Leng Luo menjadi sekuat ini. Hua Wudao juga terpana oleh kekuatan tempur Leng Luo. Murid Evil Sky Pavilion mengira Leng Luo terampil dalam melarikan diri dan kekuatan tempurnya tidak sekuat Pan Litian. Mereka tidak berharap dia menjadi sekeram ini ketika dia berada dalam hiruk-pikuk. Fang Wenxian terserang batuk. Dia duduk dengan susah payah dan meludahkan seteguk darah. Dia melihat ke langit dan tertawa sebelum berkata, tidak diragukan lagi kamu terluka. Jika Leng Luo tidak terluka, dia akan mati dengan serangan ini. Penatua Agung. 10 tetua mendekati Fang Weixian dan berdiri di hadapannya. Mata mereka tertuju pada Leng Luo di udara. Mereka berkata serempak, gabungkan kekuatan. 10 dari mereka mengatur diri mereka sendiri dalam formasi segitiga. Tetua di depan mengulurkan tangannya sementara yang lain meletakkan tangan mereka di belakang orang di depan mereka. Primalki mereka mengalir di sepanjang lengan mereka dan dengan cepat memasuki pemimpin yang lebih tua. Segel tangan besar berlayar menuju Leng Luo. Leng Luo menghantam udara dan bergerak mundur. Gabungkan kekuatan lagi. Segel tangan besar lainnya berlayar menuju Leng Luo. Kali ini, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Ledakan. Tiba-tiba, 6 segel yang kompatibel dari Hua Wudao meledak dengan sinar keemasan dan menyelimuti Leng Luo. Segel tangan yang besar bertabrakan dengan 6 segel yang kompatibel. Lingkaran bercahaya besar meluas saat energi tersebar ke sekitarnya. Guru, dengarkan saya. Tinggalkan Evil Sky Pavilion segera, Zhang Feifan berseru dari belakang. Hua Wudao tidak akan kesal jika ini dikatakan oleh orang lain. Namun, Zhang Feifan pernah menjadi muridnya yang telah menginvestasikan banyak waktu dan energinya untuk mengajar. Namun, muridnya di sini mengejeknya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Dengan 8 trigram di bawah kakinya, dia melangkah maju. Dia mendorong ke depan dengan 6 segel yang kompatibel. 10 tetua menggabungkan kekuatan mereka dan mendorong ke depan juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Segel tangan besar itu mendorong 6 segel yang kompatibel, tetapi tidak bisa mematahkannya. 7 daun. Anda berada di panggung 7 daun sekarang. Fang Wenxian bangkit dengan susah payah. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya. Trauma Hua Wudao adalah pengetahuan umum di antara anggota Sekte Yun. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan selama 20 tahun. Fang Wenxian tidak berharap dia mencapai tahap 7 daun setelah bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Seorang kultivator 7 daun dan kultivator 8 daun terluka. 10 sesepuh memiliki basis kultivasi yang berbeda-beda, tetapi yang terbesar dari mereka semua hanya pada tahap 5 daun. Bagaimana mereka bisa melawan keduanya? Formasi. Fang Wenxian memerintahkan. Roger. 10 tetua berhenti meluncurkan segel tangan dan menyesuaikan posisi mereka. Saat ini, tubuh Leng Luo menghilang dari pandangan lagi. Sangat terlambat. Gambar latar melesat ke arah mereka. Leng Luo muncul di antara mereka dan melepaskan avatar 8 daunnya lagi. Ketika ada perbedaan di dunia nyata, kekuatan penghancur dari sebuah avatar bahkan lebih terlihat. Di hadapan lawan, tinggi, ketangguhan, lebar, dan kekuatan ekspansi avatar seseorang bisa menghancurkan avatar yang lebih lemah. Tidak ada cara lain untuk menghadapi serangan seperti itu selain menghindarinya. Namun, Leng Luo dikenal karena kecepatannya. Dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menghindarinya. Ledakan. Mereka terhuyung-huyung kembali. Hua Wudao melangkah ke udara saat ini. Dia memukul dengan telapak tangannya. Bam! Salah satunya tergulung dan bertabrakan dengan dinding bagian dalam dari 6 segel yang kompatibel. Dia memuntahkan seteguk darah. Hua Wudao telah belajar bagaimana menyerang. Duan Museng terjun dengan tombak tuannya di tangan. Ketika Zhu Honggong melihat ini, dia tertawa dan berkata, semua memuji Paviliun Langit Jahat. Semua memuji yang lama. Petik 2. Zhao Yue memandang Zhu Honggong dengan jijik. Sementara itu, Leng Luo meletus dengan kekuatannya lagi dan menerjang Fang Wenxian. Hua Wudao menjebak 10 tua-tua itu dengan 6 segel yang sesuai. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Siapa bilang 6 segel yang kompatibel hanya bisa digunakan sebagai gerakan bertahan? Ini adalah penjara keliling yang efektif dan luar biasa. Itu seperti jaring raksasa. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa yang kuat di sini bukanlah Leng Luo tetapi Hua Wudao. Hua Wudao menciutkan 6 segel yang kompatibel sehingga ke-10 tetua itu semakin dekat. Avatar. 10 tetua berteriak secara bersamaan. 10 avatar saling mendorong di ruang sempit itu. Pancaran keemasan tumpang tindih, dan avatar-avatar itu tumpang tindih. Silau itu hampir membutakan. Ledakan. Mati. Hua Wudao. 10 tetua mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka berpengalaman dalam serangan terkoordinasi. Apakah ledakan ini dalam batas 6 segel yang kompatibel tidak menempatkan dirinya di mulut harimau? Gelombang pertempuran itu bersinar-sinar.
Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang sampai akhir. Banyak pembudidaya di hutan yang menyaksikan pertempuran merasa gugup. Ini buruk. Elder Hua dalam masalah. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Panah energi berlayar dari Evil Sky Pavilion. Hua Yuexing menarik busurnya dengan ekspresi marah. Dia menerapkan semua yang telah dia pelajari. Kecepatan dia membentuk panah energi juga mencapai titik ekstrim. Bam, bam, bam. Panah energi mengenai sesepuh terdekat. Baik sekali. Hua Wudao mundur melalui udara. Dia mencabut 6 segel yang kompatibel dengan cepat sebelum melepaskannya lagi. Itu cukup untuk memukul salah satu dari mereka. Upaya bersama para tetua gagal. Ledakan. Yang lainnya didorong oleh 6 segel kompatibel dari Hua Wudao. Yang bagus. Kamu baik-baik saja, orang tua. Ini adalah kekuatan pavilion zaman tua. 10 tetua jatuh ke tanah. Sementara itu, gelombang pasang segel tangan Leng Luo mendarat di Fang Wenxian. Terisolasi dan tanpa bantuan, Fang Wenxian menerima beban serangan. Wajahnya memar dan bengkak sekarang. Bam, 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 bam. Fang Wenxian digantung dan dipukuli oleh Leng Luo. Tubuh Leng Luo melayang di sekitar sasarannya. Akhirnya, dia melayang di udara dan menurunkan kakinya. Meskipun Fang Wenxian telah mengaktifkan energi pelindungnya dan melakukan yang terbaik untuk membela dirinya sendiri dan melawan kemajuan Leng Luo, di depan seseorang dengan kelincahan tinggi, pertahanannya penuh dengan lubang yang benar-benar dieksploitasi. Ledakan. Fang Wenxian jatuh ke tanah lagi.